warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 47 Payakumbuh, yang kita hormati CGP Angkatan 11 Ibu Maike Arlina Putri, seterusnya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 47 Payakumbuh yang telah hadir pada acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat-Nya itu kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Ibu Maike Arlina Putri SPD. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita awali acara kita pada siang ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sepatah kata dari Ibu Kepala SD Negeri 47 Payakumbuh kepada Ibu Zuhar Melhas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan pertemuan SD 47 Payakumbuh guna melaksanakan menghadiri acara diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP hebat kita, Ibu Maike Arlina Putri SPD. Nah, selawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang pada siang hari ini sudah mau meluangkan waktu dan menyempatkan diri dalam menghadiri pembelajaran ataupun pemimbasan ilmu yang didapat oleh teman kita, teman rekan sejarah kita Ibu Maike yang dalam melaksanakan diklat guru penggerak. Mudah-mudahan pemimbasan ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Ike sangat bermanfaat dan menunjang kepada tugas kita dalam melaksanakan pendidikan di SD 47 Payakumbuh ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita. Kepada Bu Ike yang memberikan, ilmunya semakin bertambah dan semakin berkembang. Nah, mungkin itu saja antara kata dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan hantaran kata pada siang hari ini. Acara selanjutnya diseminasi modul 1.4 oleh CGP Hebat Angkatan 11 kepada Ibu Maike Arlina Putri SPD dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali mari kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Selanjutnya selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya kepada rekan-rekan guru SD Negeri 47 Payakumbuh. Baiklah, saya Maiki Erna Putri, berasal dari SD Negeri 47 Payakumbuh, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh, akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Dalam pendidikan guru penggela ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Dasmizal, kemudian Ibu pengajar praktik Nila Andriani. Tujuan diseminasi ini yang pertama, guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Tiga, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif ini. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki perilakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Baik, kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat, berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta serta merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, konsep utama budaya positif di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu semuanya, di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini kita diminta setuju atau tidak setujukah kita dengan pernyataan ini.
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu atau tidak setuju? Tidak setuju, ada yang setuju. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, setuju. Baik, Bapak Ibu, dari kesimpulan ini ada yang menjawab setuju, kemudian ada yang Bapak Ibu yang menjawab tidak setuju. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan tahu jawabannya. Nah, kita lanjut dulu perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini stimulus respons kepada teori kontrol. Contohnya yaitu kegiatan kita yaitu kepalan tangan. Nah, di sini ada anak, mungkin anak yang A dan anak yang B. Anak yang A mengepal tangannya karena ada sesuatu yang berharga di dalam telapak tangannya. Kemudian anak yang B ini ingin mengetahui apa yang ada dalam kepalan tangan anak yang A. Nah, bagaimana caranya anak B ini supaya jadi tahu nanti apa sebenarnya yang ada dalam kepalan tangan anak yang A? Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat? Ayo, Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat. Silakan Bu Lisa. Caranya nanti baik, terima kasih Bu Ike. Untuk kepalan tangan ini, jika di tangan A itu ada yang berharga, maka teman B ini sekuat tenaganya akan mencoba untuk membuka kepalan yang ada di tangan itu, karena dia ingin tahu apa yang ada di dalam kepalan itu atau apa yang berharga, sehingga ditutupnya kepalan tangan itu oleh teman yang A, seperti itu Bu Ike. Jadi teman yang B ini mungkin dengan caranya dia sampai terakhir terbujuknya supaya A ini membukanya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa. Benar sekali. Nah, jadi anak yang B ini akan melakukan berbagai cara supaya anak A ini bisa membuka kepalan tangannya, bisa dengan cara mengancam, membujuk, menghati, ataupun merayu. Nah, seperti yang Bu Lisa sampaikan tadi, itu tergantung kepada masing-masing anak, karena yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan adalah kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita lanjut. Perubahan paradigma belajar. Teori kontrol atau ilusi kontrol, Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Silakan Bu Tika. Disiplin
itu yang ringan oleh kita. Disiplin itu yang teringat bagi kita adalah ketepatan waktu. Oh, baik, terima kasih. Kata Butika, disiplin itu yang teringat oleh beliau yaitu ketepatan waktu. Baik, masih ada Bapak Ibu? Bisa peraturan? Kata Bu Lisa bisa peraturan. Nah, kata Butika tadi ketepatan waktu, kemudian Bu Lisa bisa peraturan. Nah, kita lihat di sini. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Maka disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila kita ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba ya. Mulai saat ini kita coba untuk menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita, khususnya di SD Negeri 47 Payakumbuh. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini teori motivasi manusia ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Menurut Daini Gosel dalam bukunya, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Nah, dari 3 ini yang paling tepat kita laksanakan sebagai seorang guru yaitu motivasi internal dari peserta didik kita. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa juga disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Mungkin dengan hukuman atau imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara.
dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Nah, dalam kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Di sana nanti kita menjalankan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita itu menjadi budaya yang positif. Nah, bagaimana Bu jika ada siswa kita yang melanggar? Nah, bagi anak-anak kita yang melanggar, tentu sebelum membuat konsekuensi itu, sebelum kita membuat keyakinan kelas, tentu ada juga nanti konsekuensinya. Ketika siswa kita terlambat datang ke sekolah, kemudian secara tidak langsung pasti anak kita ini akan terlambat mengerjakan tugas. Nah, di sini ketika temannya nanti pas jam istirahat semuanya istirahat, kita akan beri tambahan waktu untuk yang terlambat tadi untuk menyelesaikan waktunya. Otomatis jam istirahatnya terpakai untuk mengerjakan latihan. Nah, itu konsekuensi bagi yang melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ada positif. Nah, bagaimana Bu jika ada siswa kita yang melanggar? Nah, bagi anak-anak kita yang melanggar, tentu sebelum membuat konsekuensi itu, sebelum kita membuat keyakinan kelas, tentu ada juga nanti konsekuensinya. Ketika siswa kita terlambat datang ke sekolah, kemudian secara tidak langsung pasti anak kita ini akan terlambat mengerjakan tugas. Nah, di sini ketika temannya nanti pas jam istirahat semuanya istirahat, kita akan beri tambahan waktu untuk yang terlambat tadi untuk menyelesaikan waktunya. Otomatis jam istirahatnya terpakai untuk mengerjakan latihan. Nah, itu konsekuensi bagi yang melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Baik, pembentukan keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kenapa ada peraturan? Kemudian nanti juga kenapa ini namanya keyakinan kelas? Siapa dari Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya? Apa beda antara peraturan dan keyakinan kelas? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hemat kami, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Dalam
kelas. Peraturan untuk semua kelas. Baik. Secara global. Sedangkan keyakinan itu khusus bagi kelas itu sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Menurut Bapak Haji, yaitu yang peraturan yaitu untuk semua kelas atau global. Sedangkan keyakinan kelas untuk satu kelas. Baik, mungkin bisa saya tambahkan untuk keyakinan kelas ini kita mengacu pada peraturan yang ada di sekolah. Kemudian ketika membuat keyakinan kelas, kita mengganti kata-kata negatif menjadi kata-kata yang lebih positif. Contohnya, mungkin nanti bisa kita contohkan. Nah, ini contohnya. Jangan terlambat. Bisa kita ganti dengan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama, mempersilakan semua warga atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian kita mencatat semua masukan yang dari warga sekolah. Yang ketiga, kita susun keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Contohnya tadi, jangan terlambat, kita ganti dengan datang ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, setelah keyakinan kelas itu kita bikin, yang keempat kita bisa tinjau kembali apakah pelaksanaannya sesuai prosedur, apakah bisa diterapkan dan sebagainya. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas itu kita nanti juga mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sana. Seperti datang ke sekolah tepat waktu itu nilai kebajikannya yaitu berkomitmen, kemudian juga menghargai. Nah, setelah keyakinan kelas itu dibuat, nanti semua warga sekolah dipersilakan untuk meninjau ulang. Nah, apakah nanti ada peraturan, apakah ada nanti keyakinan kelas ini yang dilanggar secara berulang-ulang, nanti bisa kita tinjau. Apakah ini harus diganti? Apakah ini bisa diterapkan di kelas kita? Setelah itu, semua warga kelas atau di kelas masing-masing nanti bisa menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Dan terakhir, setelah ditandatangani, nanti keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas masing-masing. Gunanya supaya siswa kita tahu ini loh keyakinan kelas yang kita bikin. Ini loh keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, tentu ada nanti konsekuensi jika kita tidak menerapkannya. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama yaitu selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang kita terapkan di sini yaitu rasa tanggung jawab siswa kita. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain ini keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 atau sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Ini untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Itu untuk kesehatan.
Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga kita di sini dilatih untuk bersabar. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan atau keamanan. Nah, kenapa? Tadi ketika saya bilang kita harus mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kenapa di sini masih ada dilarang? Di sini kita pakai kata dilarang itu untuk keselamatan. Contohnya juga seperti ketika kita berkendara sepeda motor memakai helm, kita juga dianjurkan memakai helm. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, Bapak Ibu, bisa kita saksikan video berikut. Baik, Bapak Ibu, mungkin terkendala jaringan. Saya lanjutkan. Mungkin bisa saya saja yang nanti yang akan menjelaskan. Nah, di sini kita bahas yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, fisiologi. Di sini adalah kesehatan, rumah dan makanan. Yang kedua, biologis, kebutuhan reproduksi. Yang keempat, psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Selanjutnya, penguasaan kebutuhan. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhan ini adalah hubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini bebas,
adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang hal baru dan yang menarik. Selanjutnya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, pada umumnya anak-anak kita ini memiliki kebutuhan untuk kesenangan, untuk merasa senang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yang ke-6 tentang restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol ini yaitu melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kalau di sekolah kita bisa menerapkan, seorang guru bisa menerapkan ini kepada siswanya, dan kepala sekolah juga bisa menerapkan kepada guru-guru yang ada di sekolahnya. Nah, 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Nah Bapak Ibu, di sekolah mungkin kita mengalami berbagai macam tingkah laku siswa-siswa kita. Nah, kita juga tanpa kita sadari kita nanti bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Dan yang selanjutnya, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, ini yang guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Nah, seperti tadi pada awal itu ada beberapa pernyataan apakah hukuman itu mendisiplinkan. Ada jawabannya tadi iya, ada setuju, ada jawabannya tidak setuju. Nah, di sini nanti bisa kita ketahui apa yang seharusnya kita lakukan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan lebih lembut, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Selanjutnya, gimana coba?
kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini contoh kata-kata yang dilakukan oleh seorang guru untuk membuat rasa bersalah. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan." Inilah kata-kata yang dijalankan oleh seorang guru yang menggunakan posisi teman. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, kemudian akan mengajukan pertanyaan seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini keyakinan kelas kita sangat berperan. Tadi kita sudah bikin keyakinan kelas. Nah, tentu ada konsekuensinya. Ketika siswa kita melanggar keyakinan kelas yang telah dibikin, kita ingatkan lagi, sebagai seorang guru kita ingatkan lagi. Nah, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau kamu lambat mengerjakan latihan atau bermain-main ketika mengerjakan latihan, tahu konsekuensinya. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang guru ketika memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Namun, di sini dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, ini kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya? Selanjutnya, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, di sini saya kemarin menyelesaikan tugas aksi nyata, itu permasalahannya tentang keterlambatan siswa. Nah, di sini kalau kita sebagai manajer, kita guru sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini nak di kelas kita? Datang tepat waktu, Bu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mau, Bu. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan tentang apa pada dirimu? Nanti saya akan lebih menghargai lagi, lebih berkomitmen lagi, datang tepat waktu. Nah, apa rencana kamu selanjutnya? Karena anak ini sebelumnya datang ke sekolah terlambat karena tidurnya malamnya lama. Saya akan
bangun juga lebih awal, sholat, mandi, sarapan, kemudian saya akan langsung berangkat sekolah. Itu jawabannya kemarin. Nah, contoh posisi kontrol ini sudah tadi, dan pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini lebih ke pembuat rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Itu posisi guru sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Apa kamu tidak mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kita sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Posisi guru sebagai manajer. Guru meminta siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah dia buat. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, mari sama-sama kita resapi lagi. Selama ini kita berada di posisi mana? Di posisi penghukumkah? Di posisi pembuat merasa bersalahkah? Di posisi temankah? Di posisi pemantau atau manajerkah kita? Nah, sebagai seorang guru, sebaiknya kita berada pada posisi manajer. Namun pada aplikasinya tentu tidak semulus atau semudah itu. Kita masih juga sering melakukannya sebagai pemantau. Nah, tidak apa-apa, sekurang-kurangnya kita pemantau dulu. Setelah kegiatan ini kita sudah mendapatkan ilmunya, kita berusaha menjadi posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Yang terakhir yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Yang gagal di sini banyak terjadi pada posisi guru sebagai pemberi hukuman. Nah, jika kita memberi hukuman kepada anak, misalnya memilih sampah atau berlari sekeliling lapangan, nah itu efek yang terjadi kepada anak akan lama membekasnya kepada anak kita, karena itu adalah sesuatu yang menyakitkan terjadi pada dirinya. Nah, jika pada konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Pada konsekuensi itu siswa kita sudah tahu ini yang kita kerjakan dan ini konsekuensi yang diterima. Nah, itulah perlunya tadi keyakinan kelas. Kemudian untuk restitusi, guru sebagai manajer akan memberikan pertanyaan apa yang sebaiknya siswa kita itu lakukan supaya siswa kita tahu apa solusi dari permasalahan yang telah mereka buat. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Nah, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya juga ada. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu. Kita inginkan dalam jangka waktu pendek.
Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut tergantung kepada penghargaan yang telah kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan itu untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, di sini penghargaan itu tidak efektif karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, seperti tadi, ketika kita memberi penghargaan atau memberi hadiah kepada siswa kita, itu belum tentu dia mengerjakan dari dalam dirinya. Bisa jadi dia mengerjakannya untuk mendapatkan hadiah dari kita lagi dan lagi. Kemudian penghargaan itu juga dapat merusak hubungan. Hubungan yang bagaimana? Nah, ketika anak yang A kita beri hadiah, ketika anak yang A menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, dapat nilai 100, kita beri hadiah, maka akan merusak hubungan antar temannya. Jadi anak yang B, C sampai Z nanti akan merasa iri kepada anak yang A tadi. Maka di sini penghargaan yang kita berikan sebagai seorang guru akan dapat merusak hubungan sosial siswa kita. Nah, penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas. Dengan adanya persaingan itu, maka menciptakan kecemasan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara itu, anak itu memiliki kodrat supaya mereka bahagia, sebahagia-bahagia. Nah, ketika anak yang A kita beri hadiah, ketika anak yang A menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, dapat nilai 100, kita beri hadiah, maka akan merusak hubungan antar temannya. Jadi anak yang B, C sampai Z nanti akan merasa iri kepada anak yang A tadi. Maka di sini penghargaan yang kita berikan sebagai seorang guru akan dapat merusak hubungan sosial siswa kita. Nah, penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas. Dengan adanya persaingan itu, maka menciptakan kecemasan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara itu, anak itu memiliki kodrat supaya mereka bahagia, sebahagia-bahagia. Baik Bapak Ibu, silakan kita tonton bersama video
baiklah, saya lanjutkan saja. Di sini ilustrasinya seorang anak itu kesal kepada temannya. Nah, di sini anak tersebut dipanggil oleh wali kelasnya. Kemudian dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini siswa ditanya, ditenangkan terlebih dahulu. Guru ini menstabilkan identitas anak tersebut. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian ditanyalah sama gurunya, apa yang kamu lakukan? Ya, saya kesal Pak, ini sudah mengganggu saya. Nah, Bapak pun bilang lagi, seharusnya kamu bisa melakukan yang lebih dari itu. Ya Pak, saya bisa memukulnya. Mengapa kamu tidak melakukannya? Berarti anak ini masih memiliki posisi kontrol, masih menahan emosi, masih bisa mengontrol emosi yang ada dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan merupakan paksaan. Jadi restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang kedua, restitusi merupakan proses kolaborasi untuk menuntun murid menyadari kesalahannya, mencari solusi atas apa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Penekanannya kepada penumbuhan motivasi intrinsik murid untuk dapat berefleksi tentang apa yang sudah dilakukan dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti video tadi, kemudian si bapak menanya, apa yang akan kamu lakukan? Puas nggak dengan yang dilakukannya? Saya merasa saya keterlaluan Pak. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan meminta maaf kepada teman saya. Jadi posisi guru di sini sebagai manajer, yang pertama yang dilakukannya menstabilkan identitas, kemudian validasi, yang ketiga restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan, fokus pada solusi. Selanjutnya, mengembalikan murid pada yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan lebih baik lagi. Nah, tahapan segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas seperti video tadi. Nah, yang pertama dilakukan yaitu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Setelah stabil, kata-katanya bisa seperti ini. Semua orang bisa melakukan kesalahan, begitupun juga Bapak. Nah, bagaimana untuk kedepannya kamu bisa memperbaiki kesalahan itu menjadi sebuah pembelajaran dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, setelah itu tentu si anak ini akan merasa nyaman, kemudian mengalirlah cerita semuanya apa yang terjadi dalam permasalahannya. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian
Kemudian Bapak itu tadi juga menanyakan apa yang kamu rasakan, kesal Pak. Kamu bisa melakukan lebih dari itu, bisa memukul temannya, tapi dia tidak melakukannya karena masih bisa mengontrol emosinya. Kemudian selanjutnya Bapak itu juga menanyakan, apakah merasa puas dengan yang telah dilakukan? Apakah tidak merasa bersalah? Nah, di sini anak tersebut saya merasa bersalah kepada teman saya Pak. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Meminta maaf Pak. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bapak itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Nah, jadi keyakinan kelas ini sangat perlu kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, setelah itu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf Pak kepada teman saya tersebut. Nah, disitulah contoh video tadi, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh kata-kata seorang guru untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga salah, juga berbuat salah. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga, Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk menstabilkan identitas murid tersebut. Yang kedua, validasi kebutuhan. Guru berkata, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Seperti tadi, anak tadi bisa saja memukul temannya tetapi dia tidak melakukannya. Nah, yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ini nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas kita, yang kita bikin menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, di sini kita merasakan perasaannya. Bagaimana perasaannya ketika dia kesal kepada temannya, ketika dia berbuat salah kepada temannya. Nah, perbedaannya contoh kasus seperti ini. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini contohnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensinya, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat, untuk dikerjakan sebanyak berkelipat. 2. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah siswa tersebut langgar. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, itulah perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, bisa kita renungkan Bapak Ibu, apa yang selama ini yang telah kita lakukan untuk siswa kita. Apakah kita sering menghukum atau memberi konsekuensi
atas apa yang telah mereka lakukan? Apakah di sini kita berperan sebagai manajer melakukan restitusi kepada mereka? Nah, demikianlah pemaparan saya tentang disiplin positif diseminasi modul 1.4. Saya Maiki Arlina Putri. Mohon maaf jika ada salah dalam berkata, mulai dari awal sampai akhir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah pemaparan dari diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif. Jika ada saran atau masukan dari Bapak Ibu ataupun pertanyaan, silahkan. Silahkan Pak Man. Pertanyaannya begini Bu, mengenai kebutuhan, Ibu menyatakan ada 3 kebutuhan: fisiologi, biologi, dan psikologi. Pertanyaannya di sini, untuk usia anak-anak, kebutuhan biologis itu apa contohnya? Oke. Untuk anak SD, kebutuhan biologis seperti apa contohnya? Baik Bapak Ibu, adakah dari Bapak Ibu yang bisa menanggapi pertanyaan dari Pak? Silakan Pak Haji. Terima kasih atas pertanyaan kita. Contoh kebutuhan biologis untuk anak SD atau anak sekolah dasar. Kebutuhan biologis itu tentu kalau bagi anak tentu berbeda dengan kita. Kalau mungkin sebatas anak SD mungkin karena rasa aman atau ketenangan mungkin perlu baginya. Kalau kami ketenangan, kenyamanan itu termasuk kebutuhan. Kalau seperti misalnya makan itu terjelas kebutuhan jasmaninya. Tapi kebutuhan biologis khusus untuk anak SD itu rasa kenyamanan, ketenangan, menurut kami termasuk kebutuhan biologis. Terima kasih. Jadi jawaban Pak Haji yaitu kenyamanan. Selanjutnya rasa aman itu merupakan kebutuhan biologis dari siswa kita di SD. Ada Bapak Ibu yang menambahkan? Silakan Bu. Terima kasih. Ini pertanyaan Paman menarik. Itu memang menyangkut dengan yang memang menjadi sekolah kita. Memang semua manusia mempunyai 3 kebutuhan: fisiologi, biologis, dan psikologis. Dan yang ditanyakan mengenai anak sekolah, anak SD, juga terkait dengan tema atau mata pelajar pada mata pelajaran PJOK. Nah, di situ kan bisa kita lihat yang biologis itu adalah kebutuhan reproduksi. Kalau sebatas anak SD berkaitan dengan materi pembelajaran, berarti anak sekolah SD ini dia memahami, mengetahui mungkin cara memelihara kebersihan alat reproduksinya, kemudian menjaganya, kemudian apa hal-hal yang dilarang terhadap tubuh mereka itu. Jangan-jangan nanti hanya sekedar bermain, bergerakan, tapi itu sudah menyimpang. Nah, itu mungkin yang perlu kita beritahu. Apalagi anak kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai masuk masa pancaroba atau masa pubertas, sudah mulai ada perubahan dari dirinya. Maka kita memberikan pendidikan untuk kebutuhan biologisnya. Apa itu? Bagaimana perubahan yang terjadi? Apa sebab terjadinya? Apa yang akan timbul lagi?
pada perawatan dan pemeliharaan bagi tubuhnya yang sudah mulai berubah secara biologisnya. Nah, itu mungkin gambaran Ibu Ike. Terima kasih kepada Ibu Zuhan Nurhan. Oh, itulah pendapat dari Bapak Haji dan Ibu, bisa kita simpulkan untuk anak kita di SD itu bisa kebutuhan bertahan hidup biologisnya, yaitu kebutuhan produksi itu pada pembelajaran PJOK sudah ada kaitannya ya Pak ya. Nah, kemudian di kelas tinggi atau fase C juga itu ada di pembelajaran IPAS. Nah, bagaimana kata Ibu Kepala Sekolah tadi, kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak alat reproduksi, kemudian bagaimana cara mereka memeliharanya, mana hal-hal yang bisa dipegang atau tidaknya sama orang lain. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak, mungkin di kelas tinggi itu di fase C sudah ada anak yang sudah berubah suaranya seperti yang laki-laki, kemudian yang perempuan maaf itu mungkin sudah menstruasi ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana untuk menjaga kebersihannya, seperti itu Pak. Atau masih ada keraguan bagi Bapak? Apakah sudah mencakup semuanya? Nah, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada rekan-rekan guru, kepada Ibu Bapak atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maike Alina Putri yang telah menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif di hadapan kita bersama. Semoga yang disampaikan oleh Ibu Maike itu dapat kita laksanakan pada keseharian